Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadam Abdurrahman Latif dari kelas KPD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul yakni teori pes komunis. Untuk yang pertama, untuk latar belakangnya sendiri, yakni ada perkataan dari Profesor Dr. Bagir Mawan, yakni kemerdekaan pers bukan saja sebagai nikmat atau rahmat, tetapi dapat menjadi malapetaka kalau tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan secara bertanggung jawab dan disiplin. Pers memiliki peran penting dalam menopang sejarah bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Berpijak pada pendapat dan pemikiran Ketua Dewan Pers periode 2013 sampai 2016 itu, pers cenderung diposisikan oleh sebagian kalangan sebagai penopang pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam sistem negara demokrasi ini, pers merupakan usaha percetakan dan penerbitan ataupun usaha pengumpulan dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio, ataupun orang yang bergerak dalam penyiaran berita, dan juga berarti medium penyiaran berita seperti surat. Lalu apa sih itu teori pers komunis? Untuk yang pertama, the basic of the above, kehadiran media-media yang ada di Indonesia ini memberikan dampak yang sangat signifikan untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Media-media yang ada di Indonesia telah memiliki beberapa aturan. Aturan tersebut dapat menjadi landasan untuk mengungkapkan fakta, baik itu komunikasi massa merupakan satu topik di antara banyak ilmu sosial dan hanya satu bagian dari lingkup penelitian dari komunikasi manusia. According to Berger and Dickow, wilayah ini adalah ilmu yang mencoba memahami produksi, pengolah, dan efek. Yang paling umum yakni menggambarkan sebagian besar penelitian komunikasi dan sebagian besar penelitian komunikasi. Untuk teori pers komunis berkembang karena munculnya negara Uni Soviet yang sekarang itu negara Rusia yang berpaham komunis pada awal abad ke-20, tepatnya setelah revolusi Akbar tahun 1917 di Rusia, dan berakar pada teori pers autoritarian. Lalu untuk sistem ini dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx, yakni tentang perubahan sosial, yang diawali oleh dialektika Hegel, yakni mengatakan bahwa tidak ada bidang-bidang realitas maupun bidang-bidang pengetahuan yang terisolasi atau berdiri sendiri. Semua saling terkait dalam satu gerak dan pembenaran. Sesuatu itu hanya benar apabila dilihat dengan seluruh hubungan. Lalu untuk teori pers komunis ini hampir sama dengan otoritarian, karena teori pers komunis ini yang berakar dari teori pers autoritarian. Yang dimana teori pers komunis ini dijadikan alat untuk mencapai tujuan negara. Proses pembuatan keputusan dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi dalam membuat kebijakan negara itu, karena pemerintah merupakan perwakilan rakyat, untuk pembuatan keputusannya itu hanya diwakili dari pemerintah saja. Rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam Soviet komunis, sebuah organisasi yang dikenal dengan Partai Wakilkan Rakyat. Partai ini memimpin sebuah negara, di mana negara ini merupakan
wadah sementara untuk mencapai komunisme, yaitu masyarakat tanpa negara. Untuk penjelasan yang ini saya sebelumnya mohon maaf karena saya jujur kurang paham. Lalu kita lanjut untuk sistem selanjutnya, yakni sistem dalam teori plus komunis, ini merupakan alat pemerintah atau partai dan menjadi bagian fundamental negara. PES menjadi alat atau organ partai yang berkuasa atau Partai Komunis Uni Soviet PKUS untuk namanya. Dengan demikian segala sesuatu ditentukan oleh negara atau partai. Kritik diizinkan sejauh tidak bertentangan dengan ideologi partai. Media massa melakukan yang terbaik untuk partai yang ditentukan oleh pemimpin PKUS. Bagi Lenin atau penguasa Soviet pada waktu itu, PES harus melayani kepentingan kelas dominan dalam masyarakat, yakni proletar. PES harus menjadi agregat proletariat. Adapun kaum proletar diwakili oleh Partai Komunis. Menyukseskan dan menjaga keseimbangan sistem sosial Soviet atau pemerintah partai adalah tugas pokok PES dalam sistem PES komunis. Fungsi PES komunis itu sendiri adalah memberi bimbingan secara cermat kepada masyarakat agar terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yang dapat menjauhkan masyarakat dari cita-cita partai. Teori ini tidak dapat dipakai oleh negara yang menganut republik, dikarenakan jika teori ini dijalankan maka media akan diawasi oleh pemerintah. Topik yang diangkat tidak lagi menjadi topik utama dalam berita. Mungkin yang menjadi utamanya adalah perkembangan dan perubahan masyarakat dan tidak ada lagi keuntungan dari medianya. Di dalam tugas menyeluruhnya bagi masyarakat, media hendaknya tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan audiennya. Jika Republika memakai teori ini akan menemui banyak kekurangannya dan punya banyak hambatan dalam membagikan informasi. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya jujur kurang paham juga dalam materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.